kalau Anies dengan AHY gitu ya, yang masih agak labil saya kira di posisi di Prabowo gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Tivers, 3 bakal calon presiden Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto sampai saat ini belum juga mengumumkan siapa nama yang akan menjadi pendampingnya pada Pilpres 2024 mendatang. Kenapa hal itu bisa terjadi? Sudah bersama saya, konsultan politik dari Visi Indonesia, Abdul Hamid. Selamat malam, Mbak Pipit. Cah Hamid, bagaimana nih melihat fenomena ini? Yang saya pahamin, posisi Wapres ini bagian dari kunci kemenangan ya. Jadi bukan pelengkap penderita dia. Jadi Cawapres ini sedikit banyak menentukan daya lompat, daya dorong elektoral capresnya. Jadi makanya kemudian, kenapa kemudian ini menjadi molor gitu ya? Sebetulnya ini masih dalam proses lobby-lobby antar partai gitu ya. Menurut saya koalisi ini masih sangat cair. Jadi walaupun sudah ada koalisi yang dibilang permanen dari awal, maunya Gerindra dengan PKB gitu, tapi nyatanya sampai sekarang tidak betul-betul konkret itu koalisi itu. Artinya sebetulnya politiknya masih dinamis, masih tarik-tarikan, tawar-menawar antar parpol untuk menyodorkan kandidatnya. Masih bergening sampai sekarang, sehingga tidak kemudian konkret ya. Yang kedua, mereka juga masih saling intip nih. Sebetulnya kalau sudah ada muncul satu maunya, Anies maunya sudah langsung memilih AHY maunya, itu yang lain udah mulai petanya udah mulai kelihatan. Karena belum betul fix, makanya kemudian, atau kalaupun fix gitu ya, saya kira strateginya kemudian diulur-ulur tuh, biar kemudian yang lain membaca gitu siapa cawapresnya ini. Karena sekali lagi cawapres itu menentukan daya dorong elektoral capresnya gitu. Faktor-faktor apa saja nih Bang yang menyebabkan mereka belum juga mengumumkan siapa pendampingnya pada Pilpres 2024? Tentu ini parpol-parpol ini kan sudah punya tawaran-tawaran, sudah punya paket. Taruhlah maunya kan PAN sekarang itu mengusung Erik gitu ya. Terus kemudian P3 sekarang mendorong Sandi gitu. Mereka bagaimana memperjuangkan kandidatnya itu. Tentu tidak hanya itu saja, juga ada faktor lainnya, faktor elektoral tadi. Ada beberapa kandidat umpamanya yang kuat umpamanya di Jawa Barat umpamanya kan. Mereka berpikir bagaimana untuk mendapatkan suara di Jawa Timur. Apalagi Jawa Timur ini adalah bagian dari salah satu kantong suara terbesar gitu. Makanya itu yang terjadi umpamanya dari Gerindra gitu. Gerindra itu, Prabowo itu banyak suaranya di Jawa Barat, DKI, dan yang lain-lain. Makanya dia berharap calonnya itu paling enggak bisa membawa suara di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, lobby-lobby itu yang terjadi sehingga kemudian ini menjadi alat gitu. Ada juga pertimbangan untuk amunisi gitu kan. Tidak hanya elektoral. Jadi kalau bahasa anak-anak aktivis itu visi selesai tapi amunisi kan belum selesai gitu. Modal suara, modal kapital gitu itu juga karena menang itu banyak faktor gitu. Nah, inilah yang menyebabkan menurut saya calon-calon ini mempertimbangannya sedemikian rupa gitu ya. Ini kan beberapa nama sudah muncul seperti Erick Thohir, Sandiaga Uno, AHY, dan Andika Perkasa. Kira-kira menurut Abang siapa sih yang akan dipilih oleh ketiga calon presiden untuk dijadikan sebagai wakilnya? Di atas 80% calon-calon itu kira-kira kandidatnya adalah yang sudah beredar ya. Gitu. Yang sudah beredar ini yang akan dipilih gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan di injury time ketika ternyata ada satu dua sudah muncul gitu. Petanya tiba-tiba tidak diprediksi gitu ya. Itu kemudian memunculkan kandidat lain. Itu juga terjadi kemarin ketika Ma'ruf Amin terpilih gitu kan. Itu kan di injury time, bahkan Mahfud MD aja sampai ngukur jas gitu ya, udah nyiapin baju gitu. Ternyata pagi harinya ada perubahan gitu, ada tsunami yang kemudian merubah konstelasi politik sehingga pilihannya menjadi berbeda gitu. Jadi tapi secara umum kira-kira itulah yang akan muncul, kecuali ada tiba-tiba komposisinya yang harus tekanan-tekanan atau bargaining yang kemudian mengubah komposisi, akhirnya memilih emergency exit gitu, pilihan-pilihan lain gitu. Itu juga bisa terjadi. Pengalaman yang ada bisa jadi malah orang lain gitu yang jadi kuda hitam itu.
Tapi ya itu akan terjadi ketika salah satu kandidat ini udah muncul, sudah memunculkan calonnya, maka pilihan-pilihannya menjadi sudah makin kebaca tuh. Kalau si A milih D gitu kan, maka yang akan dipasangkan kandidat yang lain C, maka akan milih D, E, F, G gitu. Pilihannya menjadi kayak gitu. Kalau sudah Anies udah memutuskan Hovifah atau kemudian yang dipilih adalah AHY gitu, maka pilihannya kemudian pertarungan kan bisa diiris tuh. AHY berarti membawa suara di mana saja tuh kalkulasinya. Maka kandidat yang lain maka memilih opsinya di siapa yang untuk bisa mengatur. Banyak orang yang bilang Sandiaga dan Erik ini adalah golden boy-nya Jokowi gitu kan. Jadi kalau kemarin sempat beredar isu all man Jokowi gitu ya, sebetulnya propos itu tetap berlanjut. Akhirnya semuanya, kalaupun nggak nomor satu ya nomor duanya lah orang Jokowi. Bagaimana saya lihat Ganjar yang tadinya udah memilih Erik, kira-kira udah condong ke Erik, tiba-tiba berubah sekarang memilih calon dari jenderal juga karena ternyata isu tentang HAM, isu tentang bahayanya tentara gitu sudah mulai memudar tuh, tidak berdampak terhadap elektoral Prabowo. Makanya kemudian ada opsi tambahan bagaimana untuk mengimbangin suaranya, makanya dipunculkan kandidat yang kira-kira satu ceruk dengan Prabowo gitu. Yang masih agak labil saya kira di posisi di Prabowo gitu. Prabowo berpikir bahwa ini adalah pencalonan dia terakhir, harus menang kira-kira kayak gitu. Terima kasih Cak Hamid atas waktunya. Kami Tivers, salam Yakuza, tetap bahagia.